والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang saya hormati, yang kita muliakan, guru kita, sesepuh kita, Rois Syuriah, ranting tubuh Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Nawawi. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada beliau. Sama-sama kita hormati Ketua MUI Kecamatan Kelurahan, jadi doa naik ke sini. Kelurahan Tugu, Ustaz Haji Agus Salim Ishaq, yang sama-sama kita hormati, pengurus Sajadah Subuh Bapak Badrudi Salam, sekretaris ya Pak ya, koordinator. Ada Ustaz Bismillah, ada Bapak Haji Mahmud Fauzi, mobil khusus Ketua DKM Bapak Haji Sihono. Mana Ketua DKM? Di belakang. Juga ada Pak Wahid Yadin, aktivis NU Kelurahan Tugu, para jamaah semuanya, imam kita, MC kita, statusnya, semuanya yang hadir di sini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum kita mulai pengajian kita, izinkan saya meminta sedikit keikhlasan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua. Dan saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Dan kita semua di sini senantiasa mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi dunya wa ala kulli hadin salihah. Ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammad at-Tirmidzi wa Syekh Muhammad wa masyaallah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ala 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya, para ustaz, para kiai, para hujjaj, pada kesempatan pagi ini yang singkat ini, mungkin 15 menit ya Pak Baju. Kurang ya. Ya mana belum ada ya? Ada bonus ya. Membacakan satu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, murid daripada Imam Al-Bukhari, yang menceritakan tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di pagi yang berkah ini, di hari yang berkah ini, kita juga sama-sama mendapatkan keberkahan dari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Quraish wa Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid qalu haddatsana Abu Ammar Al-Husain haddatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Anas bin Malik qala akhir nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashafa as-sattarat yawm al-itsnain فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يئمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. Pada pagi ini saya baca satu hadis terkait dengan peristiwa 1420 tahun yang lalu atau 1410 tahun yang lalu, di hari yang sama hari ini, hari Jumat pagi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengimami sholat subuh untuk yang pertama kali. Rasulullah sepanjang hayatnya itu selalu menjadi imam. Maka pada hari Jumat di bulan Rabiul Awal ada satu peristiwa di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sakit yang mana sakit ini kemudian menjadi asbab, menjadi penyebab wafatnya baginda Rasulullah. Sakit yang salah satu penyebabnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satunya akibat racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab, yang memberikan racun yang sangat keras. Ada yang mengatakan racun arsenik, sama seperti munir, yang diberikan di paha kambing kesukaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ingin menguji, salah satunya karena kebencian. Tapi begitu diinterogasi, bilangnya saya mau uji ini beneran nabi atau bukan. Karena kalau nabi itu tidak bisa diracun. Maka ketika Rasulullah hendak memakan paha kambing itu, begitu digigit paha kambingnya bilang, saya telah diracun ya Rasulullah. Ada salah satu sahabat, Sabi bin Ar, itu makan sudah sampai ke tenggorokan, tidak bisa maka kata Rasulullah, salah satu penyebabnya adalah racun ini yang baru sampai di mulut saya. Maka pada hari Jumat di bulan Rabiul Awal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlan sataman, beliau tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membuka satir yang ada di kamarnya dan melihat kepada sahabat-sahabat yang sudah duduk rapi ingin melaksanakan sholat subuh. Dan aku melihat wajahnya Rasulullah itu sungguh sangat bercahaya seperti kertasnya mushaf Al-Quran. Ini majaz, ini adalah perumpamaan bahwa wajahnya beliau sungguh begitu mulia, seperti mulianya kertas mushaf Al-Quran. Maka dalam sejarah para sahabat ini bingung, Rasulullah yang imamin siapa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Siti Aisyah
untuk mengabarkan kepada sahabat Abu Bakar agar menjadi imam untuk pertama kali. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasul, jangan bapak saya. Bapak saya orangnya nangisan, hatinya lembut. Kalau baca Quran itu nangis, nanti jamaah tidak nyaman. Enggak, panggil Abu Bakar suruh jadi imam. Jangan Rasul, jangan ayah saya, mending yang lain. Sampai 3 kali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Siti Aisyah untuk mengabarkan kepada sahabat Abu Bakar yang juga adalah ayahnya agar menjadi imam sholat. Lagi-lagi Siti Aisyah memohon agar tidak dijadikan bapaknya sebagai imam pengganti. Alasannya karena ayahnya mudah menangis. Walaupun dalam fikih menangis dalam sholat itu hukumnya boleh, asal jangan dibuat-buat nangisnya. Kadang-kadang pada ayat surga nangis, pada ayat-ayat menceritakan neraka dia ini nangisnya dibuat. Padahal sebenarnya maksud Siti Aisyah itu adalah beliau ini paham kalau Abu Bakar ahlan sahlan, ya, kalau beliau kemudian diminta menjadi imam, ini menjadi tanda-tanda kalau beliau adalah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Abu Bakar tetap mengimami sahabat dan juga mengimami baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan nasu khalfa Abu Bakrin, dan terjadilah peristiwa subuh pertama. Sahabat Abu Bakar menjadi imam dan sahabat-sahabat yang lain di belakang Abu Bakar. Fakana nasu ayattariqu fa asyara ila nasi an isbutu wa Abu Bakr ya Maka kemudian ketika sholat itu Rasulullah datang dengan dipapah oleh 2 sahabat yang lain, sampai-sampai sahabat yang sholat ini terganggu. Dalam artian terganggu dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Ini imam besarnya sudah datang. Ini bagaimana sholat kita? Fa asyara ila nasi an isbutu. Maka kemudian Rasulullah meminta para sahabat yang lain untuk tetap berada di posisi. Karena Rasulullah datang dari sebelah kiri, ini gimana? Rasul datang pasti kedengaran. Tetap berada di belakang Abu Bakar. Wa Abu Bakrin ya ummuhum, dan Abu Bakar tetap mengimami mereka. Maka ada satu peristiwa di mana kemudian para sahabat itu mengingatkan dengan menepuk pundak agar mundur. Imamnya datang, mundur yang diganti. Ya alhamdulillah ini tidak terjadi, karena kalau terjadi bisa jadi syariat. Kalau ada kiai besar datang udah sholat maghrib suruh mundur imam. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa kalau kalian mengingatkan imam, tidak dengan menepuk pundak. Dengan apa laki-laki? Dengan mengucapkan ini jadi syariat. Wa alqa as-sijifa wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum. Abu Bakar mulai dari hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin pagi subuh mengimami total 17 kali sholat. Rasulullah wafat pada hari Senin jam 7 atau jam 8. Itu adalah peristiwa di mana Sayyidina Anas bin Malik terakhir kali melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ikut sholat bersama dengan sahabat. Jadi posisi Rasulullah ini sungguh luar biasa. Perintahnya tidak boleh kita tolak. Rasulullah sepanjang hayatnya tidak pernah azan. Yang azan adalah kenapa? Kalau Rasulullah azan dalam syariatnya, kalau Rasulullah mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita sholat, maka perintah itu adalah wajib, dan menolak itu kita bisa menyebabkan kufur. Termasuk Rasulullah kalau kemudian sahabat tidur di masjid, Rasulullah nggak pernah bangunin. Kalau dibangunin, bangun sholat subuh. Ntar dulu. Jatuh taklifnya, dia menjadi kufur. Kenapa? Karena menolak panggilan Rasulullah inadan, terang-terangan dan sengaja. Sama kayak orang disuruh, ayo sholat Jumat, udah pernah. Ada nggak begitu? Udah pernah kemarin, udah biasa. Kalau dia jawabnya itu dengan sengaja, dengan hati yang menetapkan bahwa saya sudah biasa sholat, hari ini nggak sholat, maka itu berbahaya buat dia. Sama saja menentang Allah. Ya, kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Seluruh umatku itu akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan. Al-mujahirin, terang-terangan apa? Terang-terangan mengaku berbuat maksiat kepada Allah di hadapan umum. Sekarang banyak. Tom, bapak lu dulu ini pernah bunuh orang. Bangga pernah bunuh orang. Bapak lu dulu waktu muda pernah mutusin tangan orang. Ini apa? Terang-terangan mengaku berbuat maksiat. Bapak lu dulu pacarin cewek 3. Ini sesuatu yang terkadang biasa di masyarakat. Sudah banyak artis-artis di YouTube mengaku terang-terangan menyampaikan aib-aibnya, menyampaikan dosa-dosanya. Allah itu sudah menutup aibmu, mengapa kamu buka? Maka termasuk akhlak umatnya Rasulullah SAW itu adalah menutup aib saudara. Cukup di kita, panggil itu. Nggak perlu diumumin di masjid, nggak perlu disampaikan di grup WA. Makanya termasuk syariat Islam, ketika orang itu berzina, maka harus mendatangkan bi arba'ati syuhada, 4 saksi, laki-laki, akil balik, merdeka. Kenapa? Agar orang tidak mudah menuduh saudaranya melakukan zina. Coba kalau nggak pakai saksi, berapa banyak orang nggak salah dirajam. Maka salah satu syaratnya yang paling berat ketika orang itu bisa dihukumi dirajam dalam fikih Syafi'i itu adalah apa? Ketika 4 orang ini melihat dengan mata kepalanya sendiri, yadkhulu ad-dzakar ilal farji mubasyarah, melihat masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan secara langsung. Kalau cuma masih pakai celana enggak sah, tidak bisa dihukumi zina. Yang menuduh malah dihukum. Ini agar apa? Agar orang tidak sembarangan. Bagaimana Islam menjaga aturan-aturan itu sampai sekarang. Maka hari ini adalah peristiwa yang penting kita mengambil hikmah bahwa baginda Rasulullah SAW sepanjang hayatnya tidak pernah meninggalkan jamaah subuh kecuali 1 kali beliau ketiduran dan itu qadha subuh. Dan itu adalah bagian dari syariat agar kita punya aturan untuk mengqadha sholat subuh. Bukan jadi alasan, Rasul aja pernah qadha subuh tadi. Ya Rasul sekali, saya 20 kali lah tadi. Nggak bisa. Ini bagian dari rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah sudah waktunya ganti. Maka Rasulullah adalah tuntunan kita, uswatun hasanah kita, yang mengajarkan kita syariat-syariatnya, dan tentunya yang paling tahu dengan Rasulullah adalah para sahabat. Yang paling tahu para sahabat adalah
tabi'in. Yang paling tahu tabi'in adalah tabi'in. Yang paling tahu tabi'in adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Yang paling tahu Imam Hanafi, Imam Hambali adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang paling tahu Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, terus sampai kepada kita semua. Maka dikatakan ngaji, belajar fikih, belajar Quran itu harus pakai sanad. Al-isnadu minad din. Sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau orang ngaji laudal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau ada orang ngaji nggak punya sanad, baca kitab fikih nggak punya sanad, betul-betul ngaji sama guru-gurunya yang sambung kepada Rasulullah, maka dia bukan bagian dari. Kenapa? Karena isnad adalah bagian dari agama. Kalau orang nggak punya sanad ngomong laqala man syaa ma syaa, orang akan mengatakan semaunya. Maka adalah sangat aneh kalau ada orang zaman sekarang mengaku tidak bermazhab dan mengambil mazhabnya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikira dia lebih pintar dari sahabat. Maka itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena insya Allah akan diteruskan penjelasannya oleh Kiai Haji Muhammad Lukman Hakim. Dari itu saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.